Oke, hari ini kita mau belajar apa namanya definite article ya. Kita udah selesaikan case ya. Nah, sekarang kita lihat definite article ini ya, halaman 95. Nah, artikel atau definite article ini kan bagian dari substantif ya, yang diikuti oleh frase yang diikuti oleh kata benda maka menjadi frase kata benda. Misalnya book diikuti artikel the book gitu ya, masuk aja. Misalnya a pencil, nah itu sebuah frase. Oh, ya. Lalu misalnya the house, ya kan? Nah itu melekat kepada kata bendanya. Berarti kalau ada artikel ikuti kata benda, akhirnya dia membentuk sebuah frase. Ya. Nah kata bendanya itu punya case, maka artikelnya juga punya case. Jadi mengikuti kata bendanya. Kalau kata bendanya akusatif, maka artikelnya juga akusatif. Ya. Nah, lalu apa fungsi dari artikel ini? Ya, apa pentingnya kehadiran sebuah artikel? Tadi saya katakan artikel itu nanti membentuk sebuah frase. Namanya frase substantif atau frase kata benda, frase nominatif ya. Frase nominal, frase kata benda. Oke, nah frase kata benda ini atau definite artikel ini bisa punya beberapa kegunaan ya. Bisa kita lihat di sini. Bisa kalau dia ini ya, pertama simple identification, memberikan identifikasi ya. Lalu anaphoric, they menunjuk sesuatu, oke. Par excellence, monadic, well known dan abstrak. Nah ini ya. Nah itu definite artikelnya. Tapi dia juga bisa berdiri sendiri, nggak harus diikuti oleh substantif atau kata benda. Jadi kalau dia diikuti kata benda, maka dia bisa sebagai tadi ya ini ya, mengidentifikasi ya, menunjukkan reference atau menunjuk sesuatu, pointing ya, atau satu monadik unik gitu ya, atau abstrak atau well known ya. Nah, ini ada 7 di sini. Oke. Tapi artikel itu juga bisa berdiri sendiri, tidak diikuti oleh kata benda. Maka fungsinya nanti jadi ini ya, personal pronoun, relative pronoun, possessive pronoun. Oke. Nah, kalau artikel itu nggak ada, ini bisa menunjukkan beberapa hal di sini ya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, kita lihat dulu yang ini ya. Halaman 100 atau 97 ya. Artikel dengan substantif. Ya. Atau mungkin saya perkenalkan dulu. Nah, artikel itu tadi contohnya seperti ke ya. Dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya artikel atau disebut sebagai definite article. Nah, ini dengan substantif. Pertama, berfungsi untuk individualizing article, artinya ini menunjuk sesuatu. Ya, ini menunjuk sesuatu atau mengidentifikasi sesuatu. Oke, maka disebut sebagai simple identification, mengidentifikasi sesuatu.
Ya. Nah, contoh misalnya he closed the book and gave it back to the attendant. Ya, jadi dia menutup buku itu dan memberikannya kembali kepada apa? Yang hadir itu. Nah, yang hadir itu. Nah, ini definisi artikelnya di sini the. Berarti mengidentifikasi yang hadir itu, yang itu, bukan yang lain-lain, bukan orang lain, tapi itu. Saya mengatakan, ini kan ada 2 gelas ya kan? Oke, ada 2 gelas. Maka kalau saya pakai the, gelas itu, nah berarti bukan ini maksudnya. Jadi mengidentifikasi gelas ini, bukan gelas yang lain. Nah itu aja fungsi yang pertama, identification. Ya, saya katakan Petrus naik ke rumah itu. Nah berarti rumah itu bukan rumah yang lain. Paham nggak? Ya. Nah ini misalnya di dalam apa namanya Yunani ini to ya, to gitu. Nah kita buka Kisah 10 ayat 9. Kisah 10 ayat 9. Oke, nah di situ ada kata definisi artikel apa itu? Petrus menaik ke rumah itu, ya kan? To doma, ya kan? To kalau diparsing definite artikel akusatif neuter singular. Maka di dalam sebuah artikel itu punya case, ya kan? Lalu punya number dan gender. Sama seperti kata bendanya. Ya kan? Lihat to doma, rumah itu. Ya. Nah, memang terjemahannya kita tambahkan kata itu. Ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa? The house, ya kan? The house top. Oke. Ke atas rumah itu. Doma itu maksudnya teras atas ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan juga ada. Artikel tuh hadir di mana-mana ya. Ini kan. Lalu ini ada te lagi, benar? Nah, gitu. Itu menunjukkan itu definisi artikelnya. Nah, kalau anaforik itu artinya previous reference, menunjukkan referensi yang sebelumnya. Ya. Referensi yang sebelumnya itu maksudnya gini. Contoh ya, he stay there 2 days. Dia tinggal di sana 2 hari. Ya. After the 2 days, setelah 2 hari itu, nah 2 hari itu tuh maksudnya menunjukkan 2 hari yang disebutkan sebelumnya. Bukan 2 hari yang lain gitu loh. Tapi 2 hari yang disebutkan sebelumnya. Nah, contoh saya membeli sebuah buku. Ya, sebuah buku kan bisa buku apa aja kan? Oke. Nah, tapi kalimat saya nggak berhenti. Saya membeli sebuah buku di toko buku itu. Ya kan? Nah, baru saya ngomong nih, buku itu adalah buku bahasa Yunani. Nah, nanti buku itu kalau saya ngomong the book, buku itu maksudnya menunjukkan sebuah buku yang tadi saya beli itu. Paham? Ya kan? Contohnya, saya membeli sebuah buku di toko itu. Sebuah buku kan bisa apa aja kan? Benar? Nah, lalu saya lanjutkan lagi kalimat saya. Buku itu adalah buku bahasa Yunani. Berarti kalimat berikutnya saya pakai the book is, nah gitu. Nah, ada definisi artikelnya. Tapi definisi artikel yang buku itu menunjukkan buku yang saya beli itu, yang sebuah buku tadi. Iya, ngerti ya? Nah, itu cuma itu aja kegunaannya. Dan then bisa juga menunjuk pointing. Ya. Misalnya
ini para murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini, ya kan, topos atau the place is deserted. Tempat ini atau tempat itu berarti tempat yang sudah ditunjuk, ya kan? Misalnya ini ada dua gelas nih di sini. Saya bilang ambil gelas ini, berarti saya sudah tunjuk gelas yang ini, bukan yang itu, yang lain. Nah, itu pointing. Paham? Menunjuk sesuatu. Misalnya Yohanes 16 ayat 5. Behold the man. Lihatlah manusia itu. Nah, maksudnya manusia yang itu, tunjuk manusia itu. Gitu. Jadi, ya kan? Lihatlah cewek itu. Berarti saya menunjuk cewek itu. Bukan cewek ini atau cewek ini gitu, atau cewek ini, tapi cewek itu. Nah, itu pointing ya. Tapi juga bisa memberikan identifikasi tentang par excellence. Par excellence itu artinya diikuti oleh par excellence itu menunjukkan best ya, the best of a class. Atau the worst of a class, yang terbaik atau yang terjelek, ya, itu par excellence. Misalnya, apakah kamu nabi itu? Are you the prophet? Apakah kamu nabi itu? Maksudnya nabi yang excellence itu, nabi yang paling hebat itu. Nah, itu par excellence. Ini kan pertanyaan ini ya, waktu Yesus mau apa ini dalam konteks Yohanes 1:21 ini merekrut murid-murid pertama, ya kan? Are you the prophet? Engkau kan nabi itu, nabi yang maksudnya yang hebat itu, ya? Gitu. Lalu ada misalnya he hemera delose, artinya the day will reveal it. Nanti hari itu akan dinyatakan. Maksudnya hari yang besar itu. Nah, dalam konteks ini apa? Hari penghakiman. Ya kan? Hari penghakiman. Nah, jadi kata the itu bisa diikuti yang excellence ya. Misalnya the king, berarti raja yang excellence, raja yang besar, agung. Ya, the saints, ya kan? Saints yang agung, yang besar. Bisa juga untuk orang yang paling berdosa, misalnya sinner. Iya, ini misalnya Tohamartolo, ya kan? Ya Allah, belas kasihnya kepadaku, the sinner. Ya, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner. Iya, aku orang paling berdosa. Nah, the itu menunjukkan par excellence. Paham ini? Ya, jadi ada par excellence, ada titik atau pointing, ya, and then identification, ya, atau anaphoric previous reference. Oke, next number 5, monadik, atau ini salah satu jenis atau keunikan, ya. Nah, ini maksudnya ini misalnya saya katakan the Christ. Ya memang Kristus itu cuma satu. The Christ, ya itu keunikannya. Yesus disebut the Christ, the patience of the Christ, makanya ada istilahnya kan. Ya, the Christ itu maksudnya apa? Ya Kristus itu satu-satunya, nggak ada Kristus yang lain. Unik. Ya, the Son,
Matahari itu cuma satu. Iya, the devil, ya iblis ya satu itu. Oke. Nah, itu menunjukkan keunikannya. Atau kayak the kingdom of God, kerajaan Allah. Nah, itu ya satu, kerajaan Allah ini. Ya. Jadi keunikannya. Misalnya, ini Yohanes 1:29. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nah, kadang-kadang kan kita mengabaikan artikel ini kan. Padahal maksudnya punya peran atau punya kegunaan. Nah, misalnya, lihatlah anak domba Allah itu. Ya, maksudnya anak dombanya itu ya cuma satu itu. Nggak ada lagi anak domba yang lain. Behold the Lamb of God. Ya. Lihatlah anak domba Allah itu yang mengambil dosa dunia atau menyingkirkan dosa dunia. The Lamb, nah ini kan the-nya atau whole di sini, ini menunjukkan the unique atau the monadic. Satu-satunya gitu, monarch. Ya, saya kerajaan Allah itu satu, matahari satu, ya, and then the Lamb of God itu satu, gitu. Tapi nggak pernah dikatakan the God. Kenapa the God? Karena Allah itu bukan monarch, tapi tritunggal. Jadi jarang dikatakan the God. Tapi the Lord ada. The Lord, ya. Itu juga menunjukkan monadik bahwa Tuhan itu ya satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi Allah itu nggak pernah disebut the Allah atau the God. The God ya. Gitu. Oke. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Allah itu sifatnya tritunggal. Tapi dalam bahasa Yunani memang ada yang namanya hotheos. Iya, itu juga menekankan keesaan Allah. Bisa. Monadik juga. Jadi kalau bahasa Indonesia, Allah yang esa itu namanya hotheos. Sama seperti ini, amnos. Amnos itu domba ya. Iya, lamb ya, domba. Anak domba Allah itu. Iya. Satu-satunya like our God itu hotheos, berarti Allah yang memang itu esa, Bapa. Tapi kalau nggak pakai the God aja, itu menunjukkan Allah yang satu dalam tiga pribadi atau tiga hipostasis. Oke, yang keenam, well known atau celebrity article. Ini maksudnya this article point out an object that is well known. Ini menunjukkan objek yang memang sudah dikenal. Ya. Objek yang well known. Tapi bisa juga ini menunjuk kepada objek yang tidak disebutkan sebelumnya atau par excellence atau monadik ya. Misalnya contohnya the bond woman dan the free woman. Nah, ini kan menjelaskan tentang Galatia 4 ini kan tentang satu tipologi tentang Hagar dan Sarah. Ya, Hagar itu the bond woman, wanita yang terbelenggu, dan the free woman ini Sarah, wanita yang bebas. Nah, itu maksudnya menunjukkan kepada selebritinya. Oh, ini tokoh tertentu gitu. Ya. Atau Yakobus 1 ayat 1 kepada 12 suku yang ada di perantauan. Pora.
Nah, yang memang pada zaman itu di diaspora itu udah terkenal gitu. Ada di mana-mana. Oke? Nah, itu well known atau celebrity article. Nah, kemudian abstrak. Abstrak itu maksudnya menjelaskan tentang apa namanya? Kualitinya. Kualitas dari kata benda itu. Ya, atau penegasannya. Misalnya dalam satu kalimat itu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. The Jews. Ya. Ya. The Jews. Oke. Nah, ini menegaskan bahwa penekanannya kepada bangsa Yahudi itu, bahwa nanti dari garis keturunan Yahudi itu lahirlah Kristus. Nah, itu lebih kepada amplification atau pendegasan atau bersifat abstrak ya. Misalnya di sini the good, bencilah yang jahat, peganglah yang baik. Nah, antara the evil and the good ini menegaskan kualitinya tadi. Oke? Kualitinya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ini umumnya artikel itu berfungsi sebagai identification yang paling umum ya. Misalnya yang nomor 1 ini, simple identification. Ini yang kita perlu tahu. Nah, ada penjelasan tambahan tentang ini sedikit ya. Generic article atau categorical article. Ya. Sama-sama pakai ho, tapi misalnya kalau saya mengatakan ada di sini ho anthropos, manusia itu ini fokus pada individu. Manusia itu berarti satu orang. Tapi juga bisa pakai the, pengertiannya pas ya seluruh manusia. Jadi kalau saya katakan Adam, bisa menunjukkan Adam ya nama orang itu, atau Adam itu maksudnya mewakili semua manusia. Nah, itu dua-duanya artikel itu bisa fungsinya jadi generik. Oke? Karena ini manusia itu bisa menunjukkan satu orang manusia itu. Tapi kalau saya pakai artikel lagi pada manusia itu, the man, the human, nah itu bisa menunjuk kepada generik semua kelas, semua orang. Ya, the class of human being as a whole. Nah, jadi generik itu secara umum gitu ya, untuk semua orang. Saya mengatakan the Gentile. The Gentile artinya orang-orang pagan. Ya, maksudnya secara umum orang-orang penyembah berhala. Oke. Nah, jadi ada gambarnya kan, paling umum itu simple identification, tapi nanti merujuk bisa jadi monadik atau par excellence atau abstrak atau deictic ya, menunjuk. Deictic sama simple apposition ini, simple identification ini paling banyak ya, menunjuk sesuatu atau mengidentifikasi sesuatu. Lalu anaforik itu mereferensi yang sebelumnya, yang well known, yang terkenal. Par excellence itu yang tadi ya, yang agung. Monadik ini yang unik satu-satunya. Abstrak ini tadi yang quality. Ini udah kecil. Tapi lingkaran yang paling besar ini ya, simple identification atau di sini deictic juga ya. Oke. Ini tadi ini ya. Dengan artikel. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Jadi kata
Sebenarnya menuju satu objek, walaupun misalnya objeknya ada sebenarnya dua yang sama, misalnya satu dan ada tugas yang sama. Sebenarnya itu menuju satu tugas itu, tapi yang sebenarnya ada. Ya, jadi itu berarti itu kayak detik menunjuk kelas ini, the class, not another class, bukan kelas yang lain, tapi the class, kelas itu berarti detik nunjuk. Berarti ya sama kayak mengidentifikasi gelas itu. Ya. Nah, yang kedua, the atau the artikel ini bisa berdiri sendiri, ya. Dan itu apa namanya? Ini ya, berfungsi sebagai kata bendanya. Misalnya contohnya gini. Saya suka, ada banyak gadis cantik. Saya suka yang cantik, yang paling cantik itu. Ya kan? Saya nggak mengatakan ada kata gadis di situ. Ada banyak gadis cantik, tapi saya suka yang paling cantik itu. Cantik itu tuh maksudnya gadis cantik itu, tapi saya cuma ngomong cantik itu. Ngerti ya? Nah, berarti kata itu menandakan gadis cantik itu. Kalau saya suka dia yang paling ganteng, nanti kalian heboh lagi. Ini dikiranya saya ini contoh. Ya, saya kalian udah mulai ngantuk nih. Jadi, nah ini misalnya contoh di sini. Berkatilah mereka mik, kan ada ya. Diberkatilah mereka yang miskin. Yang lemah lembut, sorry kok miskin. Mereka yang lemah lembut, yang gentle. Tapi ada kata the di sini kan? Maksudnya orangnya, orang yang lemah lembut. Karena mereka akan mewarisi bumi. Jadi the meek itu maksudnya bukan lemah lembutnya, tapi orang yang lemah lembut. Iya, diwakili pakai the di sini atau hoi praes. Iya. Oke, itu berfungsi sebagai substantive verb. Oke, yang lain kita nggak usah terlalu ini. Saya kira ini beberapa yang penting aja ya. Ini nggak usah. Oke. Nah, kalau di dalam kalimat itu nggak ada artikel, nggak ada kehadiran artikel ini, the absence of the article, ini berarti kata bendanya atau substantifnya itu menjadi indefinite, tidak tentu. Oke, indefinite ya. Ini dia. Kalau misalnya saya katakan a woman from Samaria, seorang perempuan dari Samaria. Kita nggak tahu identifikasinya siapa seorang perempuan dari Samaria itu di Yohanes 4. Ya pokoknya seorang perempuan dari Samaria ya kan. Nah, nanti kalau dalam tradisi gereja kita baru tahu, oh ternyata itu namanya di Saint Fotini atau Fatima ya kan, Fotina. Kalau di bahasa Arab kan itu Fatima ya kan. Ya. Tapi kan kalau di teks asli Yohanes 4 itu kan a woman ya kan. Tidak ada the. Berarti ini indefinite ya.
Lalu bisa juga artinya ini. Tidak ada definite artikel, tidak selalu indefinite, tapi juga bisa maksudnya itu kualitatif. Maksudnya menekankan kualitinya atau kodrat atau esensinya. Jadi saya katakan ini, God is love. Love ini bukan God is the love. Iya, bukan the love, tapi God is love gitu aja. Nah, itu menunjukkan apa? Kualitasnya. Bahwa kasih yang ilahi itu maksudnya. Oke? Ngerti ya? Gak ada artikelnya kan? God is love gitu aja. Nih, agape, hotheos, estin, agape, ya kan? Agape, estin. Gak ada agape, gak ada te-nya, gak ada artikelnya. Nah, itu menunjukkan dia adalah kualitatif. Ya. Tapi bisa juga itu menjadi definite, menjadi tertentu kalau misalnya diikuti nama orang. Misalnya nama orang Philip. Nggak usah the Philip. Ya kan? Paul misalnya, Paulos. Nah, itu berarti memang udah jelas maksudnya si Paulus itu atau si Filipus rasul, bukan Paulus pemain bola atau apa gitu. Ya. Nah, itu definite. Paulus misalnya, Filipus misalnya gitu. Oke? Lalu dia menjadi objek dari preposisi. Misalnya N, preposisi kan? Lalu ada kata benda arche. Nah, nggak ada definite artikelnya. Tapi diterjemahkan the beginning. Nah, itu karena udah definite ya. In the beginning was the word. Ya kan? Misalnya the spirit, roh, kata pneuma, roh kekudusan. Oke, kata pneuma. Nah, ini karena ada preposisinya. Nah, jadi ada preposisi, lalu diikuti kata benda, tapi nggak ada definite artikelnya, tapi artinya adalah apa? Definite. Walaupun nggak ada artikelnya, tapi menunjukkan ini dia, udah pasti ini definite. Ya, kebangkitan, the resurrection, kebangkitan, udah pasti kebangkitan. Nah, ex anastaseos. Kenapa? Karena ada preposisi. Oke, nah ini bisa macam-macam dengan ordinal number, predicate nominatif. Ini atau monadic noun ya, seperti itu. Abstract noun. Oke. Saya kira ini hal-hal yang penting ya, saya tahu. Ada pertanyaan di sini? Untuk artikel yang paling penting tadi saya ulangi lagi, dia berfungsi tadi identification, ya. Tapi kalau tidak ada kehadiran artikel, itu bisa indefinite, bisa kualitatif, bisa definite. Ini absent of article. Tapi kalau ada kehadiran artikel, oke, kalau ada kehadiran artikel, lihat dia bisa berfungsi macam-macam ya. Kalau kehadiran artikel terus diikuti kata benda, ini fungsinya ini. Tapi kalau dia artikelnya berdiri sendiri, nah berarti sebagai substantive verb. Ya. Misalnya tadi yang cantik itu. Nah, gitu. Yang cantik itu, kata itunya menjadi kehadiran, menjadi pengganti dari kata benda. Oke, ada pertanyaan? Nah, pelajaran kita hari ini ya setelah itu kita periksa ya. Lanjut tugas saja langsung ya. Oke. Coba minggu lalu kita belajar tentang akusatif. Yang saya suruh lumayan banyak sih sebetulnya ya.
Walaupun soalnya ada berapa? Tapi kita ingat lagi akusatif itu direct object. Ya, tapi selain direct object bisa double akusatif, predikat akusatif, ya, aposisi, bisa akusatif of manner, space, reference, dan sebagainya. Ini ya. Nah, soal nomor pertama, Pak. Galatia 4:17. Galatia 4, 17. Oke. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, benar ya, tapi tidak dengan tulus hati karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Benar ya? Oke, coba baca Yunania. Oke, Selusin, Humas. 1, 2, 3 sama-sama. Terus? Yang lain mana? Sariawan ya? Oh, belum makan. Coba, 1, 2, 3. Ternyata nggak sariawan. Oke, kita lihat RSP-nya apa. Misalnya saya katakan selusin humas, itu diterjemahkan apa RSP-nya? The make much of you. The make much of you. Hah? They make much of you, betul. Ukalos apa? But for no good purpose, ya kan? Ala eklesai humas telusin. They want to shut you up. Oke. Hina autus selute. That you may make Much of them. Oke. Bisa ya. Jadi kalau saya katakan selusin humas itu maksudnya ya, they make much of you. Artinya kalau LA itu mereka berusaha menarik kamu, ya kan? Ukalos, tetapi tidak dengan baik atau tidak dengan tulus hati, ya kan? Ala eklesai humas telusin, tetapi mereka ingin apa? Mengucilkan kamu, ya kan? Hina autus selute, supaya kamu apa? Giat mengikuti mereka, so that you may much of them. Itu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat diagramnya. Ini ya. Selusin humas, ini akusatif apa humas ini? Direct object, ya kan? Menarik kamu, ya kan? Oke. Selusin eklesa humas yang satu lagi sama ya, direct object. Autus, seluti autusnya apa? Direct object. Direct object dari apa? Selute. Kalau humas, eklesa sama selusin. Nah. Oke. Eklesa ya. Mana dia? Oh, ini. Eklesa humas ini. Ya. Ada berarti 1, 2, 3 ya. Semuanya direct object. Benar? Gampang kan? Ada yang salah?
Ipon benar, Ipon. Hah? Benar atau dibenerin? Dibenerin. Oh, benar sendiri. Hah? Setengah. Yang mana salah? Autos itu kamu bikin apa? Oh, manner. Oke, kok manner ya? Mengikuti mereka kan? Autos itu kan mereka kan? Mengikuti mereka, much of them. Oke, itu direct object ya. Ada yang lain? Yang ini nota boyman, hah? Girlman, boyman, Rico, salah, benar. Yang ini, Dinda, Herni, oh, April nggak usah ditanya, pasti benar. Soalnya dia nggak protes. Biasanya dia paling protes. Kalau dia kalau ekspresinya udah, nah berarti udah. Kalau Rico yang lain-lain, Rico nggak tahu bener. Mesti ditanya ini bener atau enggak, atau dibenerin. Nah, belum. Oke, mana lagi? Ibrani 5:12. Oke, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, itulah mikirannya mau tinju ya. Ditinjau dari sudut waktu, kita seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah ini buat kita ini. Siapa yang suka minum susu? Nah ini, baca Ibrani 5. Ya kan? Karena harusnya sudah apa? Makanan keras. Gitu kata Rasul Paulus ya. Ya, penulis Ibrani ini. Kenapa warna? Kok kamu ketawa? Ada yang lucu? Ada yang terlintas di Oh iya, nanti langganan lagi lah. Soalnya kan kamu udah harusnya udah makan nasi, masa susu terus? Kopi susu maksudnya? Ya itu kan karena kemarin pandemi ya kan. Nah ini nanti dimulai lagi deh. Emang kalian kangen dengan susu itu? Hah? Suka? S2. Iya. Makanya susunya di stop dulu. Harus makanan keras kan? Iya. Terong, pepaya, itu makanan keras yang nggak enak bagi mulut dan jiwa. Nggak enak bagi mulut tapi sehat bagi jiwa. Wah, gitu kan? Jadi kalau kalian misalnya minum alkohol
atau kopi itu enak di mulut, tapi nggak enak di jiwa. Oke, bercanda. Kita kembali ke laptop deh. Oke, sekarang baca Yunaninya. Kai, gar, kalian bahasa lidah ya? Bahasa lidah atau bahasa roh? Oke. Saya harap ini ya bisa baca lantarin gitu. Nah, misalnya kalau saya tanya kai gar ove lontes apa di situ LSV terjemahkan apa? Hah? Bodo by? No. Ove lontes itu you ought to, ya kan? Because atau for you ought to, karena kamu harus gitu ya. Enai didaskaloi, to be teachers, ya kan? Gar lantos for you ought to be teachers. Dia ton kronon, by this time. True by no by this time. Oke, sekali lagi. Oke, ini ya, saya jelaskan. Ulangi ya. Kalau saya tanya, misalnya gar, kai gar ove lontos, itu diterjemahkan apa? Gar itu for, kai itu do. Jadi bodo ove lontos itu you ought to. Ya, kai gar ove lontos, ove lontes, for do you ought to enai be didaskaloi teachers. Diaton kronon itu by this time. Nah, gitu. Diterjemahnya satu-satu. Ya. Lalu palin krean ekete apa? Palin krean ekete. Apa? Ekete itu apa? RSI terjemahkannya apa? You need someone to didaskin, to teach. Humas, you. Tina, tas poikea. Apa? The first principle, ya kan? The first principle. Arkeston logion. Arkeston logion of God's word. Ya. Tu theo tadi ya, God's word. Kai gegonate crean a contest galactos. You need milk. U teras profess, not solid food. Nah, gitu. Oke. Ya nanti dilancarin terus sampai nanti Yunani 2. Nah, sekarang kita lihat diagramnya. Jadi pastikan terjemahin dulu ya ke RSV, lalu nanti lihat diagram, baru terakhir tentukan akusatifnya apa. Nih misalnya, gar, ekete, krean, ya kan? Ini satu bagian, lalu ada 2,
Lalu ini ada ini menjelaskan dua ini. Jadi intinya di sini ada EKT dan gegonate. Lalu EKT diikuti apa ini? Akusatif. Krean. Artinya di sini you need, you have a need atau you need something. Ya, you have a need. Need-nya di sini apa? Akusatif kan? Feminim singular. Nah, RSI terjemahkannya apa? You need, ya toh? Di sini you need atau di sini you need someone. Nah, you have a need. Kalau literalnya apa? Kamu memiliki krean. Krean itu apa? Sebuah kebutuhan. Berarti need di sini apa? Akusatif apa? Hah? Kok bisa double? Bukan yang itu loh, soalnya kan tidak Enggak, ini dulu sih. Yang saya tanya ini kan akusatif ini dulu. Apa Dewi? Kamu jawab apa? Double-nya yang satu lagi mana? Iya kan nggak ada double, cuma satu di sini. Ya kan? Benar nggak? Horna? What is your answer? Asra? Krean ini apa? Objek langsung dari EKT ini, dari objek. Tandanya ini loh lihat. Ya kan? Ya kan? Benar nggak? Iya. Yang ini loh, yang keren kalian bikin nggak? Enggak kan? Ya udah, tambahan ini. Oke. Kan saya tanya yang keren ini loh. Lalu kalian jawabnya kan nggak ada, nggak kalian buat ya? Ya bilang aja nggak buat. Kok double akusatif? Double akusatif ini dibuat double akusatif ya salah. Oke. Ina tu. Nah, di sini didasken palin humas. Nah, di sini ada humas dan spoikea. Di sini baru double akusatif. Kan ditanya apa, jawabnya apa. Makanya jangan minum susu terus. Kalian tepung goreng terus. Oke, mas berarti ini apa? Double akusatif per person. Kalau ini spoikea tim. Jadi mengajarin kamu hal-hal dasar. Hal-hal dasar dari permulaan firman Tuhan. Firman Allah. Ya kan? Dia nggak bisa gitu-gitu terus maksudnya. Kalau kita lihat bahasa aslinya di sini, ya, itu menunjukkan kamu ya minum susu. Karena hal-hal poikea ini elementary, hal-hal elementary kayak sekolah dasar. Misalnya kalian udah SMA nih ya, tapi saya kasih pelajaran SD. Gimana itu? Ya kan? Nggak ada kemajuan kan? Kalau diajarin cuma elementary terus. Padahal ujiannya sudah advance misalnya. Oke. Nah, lalu gegonate di sini kontes. Nah, lalu ada krean lagi. Ini akusatif apa lagi? Direct object lagi, ya kan? And then bawahnya enai tidak skalo ini bukan ya.
diaton kronon ya. Oke. Nah, velontes kai diato ton kronon. Nah, akusatif dengan preposisi dia. Coba lihat di sini. Apa saja? Kalian ada lihat preposisinya enggak? Nah, dia plus preposisi apa saja? Dia plus akusatif. Ada dua ya, cause dan spesial. Jadi ini apa nih? Spasial, betul. Ya. Nih. Spasial. To through time. Ya, melalui waktu. Nih ya. Oke, yang lain ada? Ada yang beda? Pilihannya cause atau spasial? Nggak mungkin cause kan? Tapi true. Spasial itu maksudnya menandakan waktu, ya, space time. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 3. Apa? 2:16 ya. Oke, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Coba baca Yunaninya. Logon. Oke. Nah, lumayan lancar. Nah, logon soen epe kontes. Di situ diterjemahkan apa? Pasrah. Logon soes epe kontes. RSV-nya apa? Logon itu the word, ya kan? Soes the word of life. Epe kontes holding fast. Nah, itu ya kan? Kalian tinggal ikuti ini loh. Nih. Nah, ini kan ada artinya nih. Hold fast. Ini apa? Holding fast. Ya kan? Bahasa Indonesianya sambil berpegang. Ya kan? Ada logon firman. Soes kehidupan. Gitu. Nah, kenali dulu seperti ini pertemuannya. Ya, baru nanti lihat diagramnya. Nah, baru kenali. Oh, ini fungsinya ini. Itu cara belajarnya. Jadi ada urutannya. Oke, let's move eskaukema. Apa di situ? Ini kan ada eskaukema kan? Coba boy. Eskaukema emoy. Nah, nih. Di situ RSI terjemahkannya apa? Eskaukema emoy. Oke, bisa? Boy bisa? Kalian ada bikin RSV-nya nggak? Ada. Jangan cuma copy paste ya. Tapi memang ngerti. Ini bahasa Yunaninya ini, RSV-nya ini gitu. Belajar seperti itu ya. Sebelum terlambat. Nota.
Es kokema emoy ya. Di situ terjemahkan apa? Oke. Coba aja. Salah nggak dimakan kok. Salah nggak dimakan. Apa? So that apa? I may be proud, ya kan? Itu. So that I may be proud is hemeran Kristu. In the day of Christ. Oke, ini ya, satu lagi. Hoti siapa? Ipon. Hoti di situ diterjemahkan apa? Hoti. That, good. Uk is kenon. Erdam uk is kenon. Erdam. Oke. Edramon. Us is kenon. Edramon. Orna. Hah? Erdanon itu artinya that I did not run in vain, ya kan? Bahwa aku tidak percuma berlomba. Nah, artinya. Ude is kenon eko biasa. Rico. Ude is kenon eko biasa. Ya, RSI-nya apa? Apa? A labor in vain, atau tidak cuma bersusah-susah. Saya lagi ya. Winda, kamu, boy. Logon soen eko EP kontes. Ya, logon soes EP kontes. Di situ RSI terjemahannya apa? Oke. Es kokema emoy. Herni. So that, oke, kokema. So that itu apa? Kokema, I may rejoice. Ya kan? Atau I may be proud. Kalau di King James apa? I may rejoice. Kalau RSV-nya ini loh. Kokema, ini kan bos atau bangga ya kan? Nah, berarti di sini is itu menunjukkan apa? So that. Kokema berarti I may be proud. Ya kan? Emoy di sini memang kepadamu ya, to you. Tapi di sini nggak ada. And then is hemeran Kristu. Oke, Ernie, coba. Is hemeran Kristu. Hah? Hemeran apa? Iya, in the day of Christ. Jadi, ya. Es hemeran Kristus, artinya pada hari Kristus. Hoti
Uk is canon edramon. No free. That I did not run in vain. Ya, oke, good. Ude is canon eko piasa. Pasrah. Ude is canon eko piasa. Oke, all labor in vain. Ya. Oke, sekarang kita lihat diagramnya. Ini ya. EP kontes. Mulai dari sini ya. Ya, ini ya. EP kontes logon. Nah, logonnya kan akusatif kan? Akusatif apa ini? Direct object. OS-nya genitif apa ini? Masih ingat nggak genitif? Firman hidup. OS-nya deskriptif. Oke. Is kaukema. Nah, ini dia. That I may be proud. Ya kan? Kaukema ini akusatif apa? Lihat ada preposisi apa? Is. Coba lihat. Is dengan akusatif itu lumayan ya. Ada spasial, temporal, purpose, result, reference, advantage, disadvantage. Yang mana? Saya purpose. Oke. Memegang firman hidup so that I may be proud. Hasilnya apa? Aku bangga. Bukan tujuannya untuk bangga, ya, tapi memang so that I may be proud. Lebih pada result, ya. Ada yang lain nggak? Kalau Linda apa? Apa? Aku tadi apa? Maklum ini udah tua nih. Kamu ngomong apa? Risal. Oke, ini kan ini tadi. Temporal ya. Purpose. Apa? Kok sibuk sendirian? Extend, reference. Kamu jawab apa? Bingung. Ayo, apa yang ini? Help me. Oh, time. Berarti temporal. No. Bukan time ya. Kalau harinya baru nanti ini day. Ya kan? Kau kema apa, boy? Kamu bikin apa ini? Risal ya? Ya. Ada yang bikin risal? Terus satu. Ini yang belakang. Purpose. Ipon? Ipon nama? Hah? Kau kema. Ya, Orna, Ipon apa? Hah? Oh, purpose. Oke, jadi memegang firman untuk bangga ya. Agar aku dapat bermegah ya. Berpegang pada firman kehidupan supaya aku dapat bermegah pada hari Kristus. Oke lah ya, purpose oke. Tapi kalau purpose berarti kalian terjemahannya mesti benar. Diterjemahkan apa? Kalau
Kalau Riko apa? Diterjemahkan apa? Progress. Bahasa Indonesia-nya apa? Tadi. Tadi ini terjemahannya gimana tuh? Kalau buah purpose, berarti terjemahannya gimana? Supaya aku dapat beroleh di dalam Kristus. Supaya. Benar-benar saya sekarang Kalau buat purpose tapi terjemahannya ini ya salah. Ya, terjemahannya masih benar. Waduh, udah hujan deras. Oke. Hemeran ini apa lagi? Bermarga pada hari Kristus. Hemeran ini apa? Time, ya. Ada yang lain? Hah? Nota apa nota? Oh, meter, oke. Oh, no. Tapi lebih kepada apa ini? Ini ya, fungsinya ini. Temporal ya. Ini kan preposisi is. Ya. Nah, terus ini ada is canon dan is canon. Ini apa? Nah, ini baru apa? Manner. Ada yang lain? Canon ini apa? Kalian bikin apa? Aku tidak berlari sia-sia. Manner. Ada yang lain? Hah? Oh. Ya, lebih pas manner ya. Di sini memang nggak ada ya. Oke, ada yang lain? Selain itu tadi, selain advantage, Dewi bikin apa? Hah? Manner ya. Riko? Manner. Yang ini, Linda? Manner. Erlina? Hah? Manner. Oke. Pasra? Hah? Belum. Tujuan, bukan. Ririn? Nanti sampai apa? Manner juga. Advantage. Manner. Oke, next. Ada yang mau tanyakan lagi nih? Nggak ada ya? Oke, we move to nomor berapa? Apa? Oke, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Soal itu aku bersuka-cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Oke, coba baca Yunaninya. Hegar
Oke. Kalau saya tanya misalnya Hegar Kumon Upakoe April. Hegar Kumon Upakoe. For your obedience. Yeah. Es pantas afiketo. Nota. Es mantas afiketo. Apa? Is known to all, ya kan? Atau terdengar oleh semua orang, ya kan? Evi humin un Cairo. Coba diri. Evi humin un Cairo. Nggak dengar ya? Evi yang ini. Ayo, ini apa? Oke. So that I rejoice over you. Okay. Telo de humas focus enai. Elizabeth. I hope I would have you wise. Yeah, good. Esto agaton. Pasrah. Esto agaton. Okay, good. What is good? Ya, atau in what is good? Akerayus de esto kakon. No free. Akerayus de esto kakon. And guileless as to what is evil. Bahasa Indonesianya, dan bersih terhadap apa yang jahat. Okay, that's good. Now we move to diagramnya ya. Nah, diagramnya ini ya. Oke. Kalau saya tanya, misalnya di sini is pantas, apa ini? Upakoe humos afiketo is pantas. Is pantas tadi diterjemahkan apa? Semua orang. Berarti ini akusatif apa? Didengar atau mencapai kepada semua orang. Berarti ini apa? No. Hah? No. Coba lihat is lagi di sini. Ada yang namanya spasi. Iya. Spasial ya. Maksudnya itu apa? Menjelaskan spasial dari afiketo. Nih. Jadi mencapai spasial jaraknya mana? Semua orang. Ya. Spasial dari afiketo. Lalu nih, telo humas di sini apa? Menjadi subjek ya, walaupun dia akusatif tapi subjek dari enai. Subjek dari infinitif ini ya. And then esto agato dan esto kakon.
Lalu ada Sophus dan Akeraios. Oke, Sophus dulu. Ini apa? Akusatif apa? Predicate. Predicate dari humas. Paham? Akeraios. Predicate dari humas ya. Sekarang esto agaton. Nah, pakai es tadi. Akusatif apa ini? Tadi diterjemahkan to what is good. Ya kan? Ini to what is bad. To what is good ini apa? Bijaksana pada apa yang baik. Maksudnya ini apa? Ayo, akusatif of yang baik itu maksudnya nih reference. Reference kepada apa yang baik. Benar nggak? Ada yang benar atau salah semua? Ada yang reference? Jadi apa dia? Oh, predikat. Predikat. Predikat kan tadi udah. Yang S-nya. Orna apa orna? Kamu buat apa? S-nya. Esto agaton dan esto kakon ini. Oh, no. Dewi Gilang. Untuk no. Bijaksana maksudnya pada hal yang baik ya. Kan ini ya, bijaksana terhadap apa yang baik. Bijaksananya menunjuk kepada apa yang baik, reference. Ya kan? Bersih dari apa yang jahat. So, maka ini kan ada petunjuknya ini reference ya. Oke, udah ya. Ada yang mau tanyakan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, satu lagi ya. Mana? 20? Oke. Dua lagi ya. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Coba baca Yunani. Oidate. Saurotenai. Nah, misalnya saya tanya, Dewi, oidate hoti. Hotinya? Iya, you know that. Kamu tahu bahwa itu bahasa Yunani-nya. Meta duo hemeras ipon. Meta duo hemeras. After 2 days. Oke, to pasca ginetai. Orna. To pasca ginetai. Nah, the Passover. Oh, is the Passover. Oke, yang New King James ya. Atau the Passover is coming. Kai hovios tu antropu. Boyman. Kai hovios tu antropu. And the Son of Man. Paradidokai estos taurotenai. Rico. Will be delivered.
Up to crucify. Apa? Crucify. Apa? Kan belajar baca. Gak apa-apa lah. Buat dia senang aja. Oke. Nota nggak ada, kabur. Takut ditanya. Kalau gitu, Winda. Oidate hoki meta duo hemeras. Udah. Oke, sampai today's. To pasca ginetai. Herni. The Passover is coming, ya. Kai hovios tu antropu. April. Kai hovios tu antropu. And iya. Parodidotai esto starotenai. Pasrah. Iya. Iya. Lancar. Oke, sekarang Elizabeth coba baca ini semua. Ayo. Ini loh. Biar mabuk. Oke. Soalnya dia ketawa terus. Nah, sekarang anti diagram. Nih ya. Oidate, hoti. Nah, lalu ada di situ pasca ini nominatif subjek. Ginetai, metna, hemeras, duo. Nah, ini metna, hemeras, duo itu berarti akusatif apa? Time, ya. And then temporal atau time, ya. Lalu paran esto staurotenai. Tuh, di sini apa? Esto staurotenai. Diserahkan untuk disalibkan. Purpose. Ya. Jadi tujuan diserahkannya untuk menyalibkan, bukan hasil ya, tapi purpose. And then to, ini ada etelesen, dia kan? Lalu to logus ini apa? Egeneto, oh ini enggak ya? Udah ayat yang lain ya? Oke. Apa lagi? Kisah 2. Oke, jawab itu kepada mereka bertobatlah, itu kan? Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke, coba baca Petros the Pros.
Terima kasih. Sangat jelas. Oke, sekarang saya tanya. Petros, the pros autos. Nih, tadi sama Lirin. Petros, the pros autos. Ya, and Peter berkata kepada mereka ya, atau mendekati mereka ya. Metanosesate. Pesin. Metanoesate. Pesin. Hah? Ya, repent. Pesin itu berkata tadi ya. Kai baptis tete ekatos. Kumon. Novi. Apa? Okay. Yeah. And be baptized, every one of you, ya. Epitohonomati. Pasrah. In the name. Yesus Kristus is aphesin. Ton hamartion humon. April. Yesus Kristus is aphesin ton hamartion humon. Jesus Christ was the forgiveness Of your sins, ya. Hamartion, ya kan? Kai limfeste te dorean. Erni. Kai limfeste ten dorean. Nah, you shall receive the gift gitu aja ya. Tu agio pneumatos. Baru of the Holy Spirit. Nih ya. Ini artinya apa? Nih. Berarti nah, ada kata the di sini. The-nya artikel apa? Ya. No. Monadik. Unik, ya kan? Oke? Ya. Sekarang kita lihat ini ya, diagram. Oke, Petros ini subjek. Maka di sini predikatnya ya. Pros autus akusatif apa? Lihat preposisi pros. Hah? Apa? Purpose, partial, temporal, result, opposition, association. Hah? Spasial ya. Jadi berkata kepada mereka, and then meta nesate apa? Enggak ya. Lalu baptisteto, nah, humon ini genitif. Baru nih epitohonomati ini datif ya. Datif apa kira-kira ini? Datif apa? Dibaptis, epi atas nama. Ya ada epi datif kan? Kira-kira datif apa? Manner. Kamu lihat di sini. No, bukan manner.
Oh, no. Huh? What is that? Huh? Result. Nih, epi dengan dati itu spatial temporal cause. Dibaptis on the basis, ya kan? On the basis itu maksudnya atas dasar Kristus. Ya. Es aphesin. Akusati apa? Hah? Untuk ya, purpose. Untuk pengampunan dosa. Oke. Oh, ini ya. Pendorean apa? Akusatif of direct object. Direct object ya. Ya, ada yang mau tanyakan? Yang ini ada yang mau tanyakan? Boy, ada? Enggak. Kalau nggak ada, berarti kita selesai ya.